mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Hadiati dari SMA Negeri 13 Palembang, dan rekan saya Adi Bambang Irawan dari SMA Negeri 13 Palembang, CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Dalam kesempatan hari ini kami berdua akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, yaitu melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah kami dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu kami berdua akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Ridwan Nawawi, SAG MSI. Mohon kesediaannya, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan pada hari ini. Kami berdua akan melaksanakan wawancara Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi yang pertama Bapak, kami ingin menanyakan, selama ini Bapak sebagai seorang pimpinan sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi misalnya ada kasus-kasus yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan, tapi Bapak harus memutuskan mana yang lebih baik. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Oke, terima kasih. Jadi kita ini adalah tenaga teknis, tenaga yang berada di lapangan. Nah, di lapangan ini kadang-kadang banyak masalah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada masalah-masalah yang timbul yang di luar aturan yang sudah kita tetapkan. Semua masalah di lembaga ini harus diselesaikan. Maka kita harus mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu, mana masalah yang ada kaitannya dengan aturan yang sudah kita sampaikan dan kita sosialisasikan, dan mana masalah yang di luar itu, tapi semuanya harus butuh penanganan untuk bisa diselesaikan. Kalau tidak, biasanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar daripada itu. Pak, untuk selanjutnya Bapak, jadi selama ini Bapak, kalau misalnya bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan sekarang? Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak caranya dalam pengambilan keputusan itu? Jadi yang pertama, identifikasi dulu masalahnya. Kita identifikasi dulu masalahnya, mana yang harus kita kedepankan untuk secepatnya kita selesaikan, dan mana yang harus kita planning dulu, gitu kan? Jadi biasanya kalau saya menemukan sesuatu masalah yang bertentangan dengan peraturan, bisa saya panggil dulu yang bersangkutan, kepentingan dan keperluannya apa. Kalau misalnya dia sudah menyampaikan maksud dan tujuan dari masalah yang dia munculkan, baru kita bisa ambil keputusan, ambil kebijakan. Kebijakannya apa? Sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Jadi harus diidentifikasi dulu, baru nanti Bapak bisa memutuskan, begitu ya. Ya. Terus selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak jalankan selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan? Jadi kalau langkah-langkah saya tadi seperti itu, saya identifikasi dulu, kemudian saya urutkan mana yang urgent dan mana yang tidak terlalu urgent. Kalau yang urgent, otomatis harus secepatnya kita
ambil keputusan, ambil kebijakan. Jangan sampai itu lalu tertunda, kemudian masalah yang kecil menjadi besar. Biasanya itu kalau misalnya masalah itu sudah besar, itu akan mengganggu kinerja kita sebagai kepala sekolah dan mengganggu juga kinerja orang yang punya masalahnya. Maka harus kita secepatnya untuk diselesaikan. Jadi yang terpenting adalah identifikasi masalah yang kita hadapi. Ya, jadi itu kan, jadi diidentifikasi dulu mana yang lebih urgent, mana yang ini ya untuk diselesaikan. Oke. Selanjutnya Bapak, untuk hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif atau trik-trik apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus yang memang harus segera diambil keputusan? Yang pertama adalah pendekatan, ya, pendekatan kita kepada orang yang punya masalah itu. Kemudian lakukan komunikasi sehingga dia bisa untuk terbuka dengan kita, mengutarakan masalah yang dia hadapi atau keinginan-keinginan yang dia inginkan, sehingga kita mudah untuk mampu menyelesaikan masalah itu. Kalau kita misalnya tidak ada komunikasi dengan dia, artinya kan sama-sama menyimpan masalah. Jadi masalah itu kalau terus disimpan pasti akan menjadi besar pengaruhnya itu, dan bisa jadi menimbulkan masalah baru. Maka secepatnya harus diselesaikan. Itu ya Pak, hal efektif, trik dalam pengambilan. Yang penting kita harus secepatnya untuk bisa berkomunikasi. Jadi kita panggil, gitu kan, kemudian dia bercerita. Nah, setelah dia bercerita, lalu kita memberikan solusi terhadap masalahnya. Selama ini kira-kira apa yang ada di tantangan Bapak dalam mengambil keputusan yang ada di lingkungan etikanya Pak? Jadi dalam ditantang. Jadi ini kan, karena itu biasanya masalah itu tidak semuanya dialami oleh seluruh seluruh keluarga, seluruh guru misalnya kan, atau seluruh siswa. Hanya dihadapi oleh sebagian. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kebijakan, kemudian itu ada kaitannya dengan masalah yang lainnya, itu biasanya akan menimbulkan masalah baru. Ada pertentangan dari yang lain yang tidak merasa, itu kan. Nah, ini yang harus kita hati-hati di dalam mengambil kebijakannya, sehingga kebijakan yang kita keluarkan bisa menyeluruh, diterima oleh seluruh pihak, maka tidak akan menimbulkan masalah baru, sehingga masalah itu bisa selesai. Oke, yang menjadi tantangan saya. Terus Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal khusus dalam menyelesaikan permasalahan, atau pada saat terjadi kasus-kasus di dunia kita ini langsung diselesaikan di depan, atau ada jeda waktu atau seperti apa? Karena ini bukan program, maka tidak mungkin ada jadwalan. Jadi kita mampu untuk melakukan itu ketika kita ada masalah. Ketika ada masalah, cepat selesaikan. Maka itu tidak terjadwal, tapi harus kita jadwalkan setelah kita tahu bahwa itu ada salah. Jadi kita jadwalkan kapan, jangan sampai tadi berlarut, ya kan? Masalah-masalah kecil itu jangan sampai berlarut, harus secepatnya untuk diselesaikan. Jadi selanjutnya Pak, kira-kira adakah seseorang atau peserta, wakil atau apa yang membantu Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan ini Pak? Jadi karena itu adalah penyelesaian masalah, maka tujuan awalnya adalah jangan sampai masalah itu menimbulkan masalah baru. Maka saya tentunya perlu ada informasi-informasi. Jangan sampai kita menerima satu masalah dari sekelompok orang, seperti yang tadi. Yang menjadi tantangannya kan begitu. Yang menjadi tantangannya kan begitu. Jadi biasanya timbul masalah baru dari kelompok yang lainnya, maka kita perlu ada sharing informasi. Nah, sharing informasi ini biasanya dilakukan dari orang-orang yang
terkait dengan masalah itu. Bisa dari wakil, bisa dari sesama guru, bisa dari siswa atau daripada yang lainnya. Yang penting kita bisa mendapatkan informasi yang mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi dari seluruh hal yang pernah dilakukan Pak dalam Bapak mengambil keputusan, kira-kira ada pembelajaran berarti dari Bapak? Ya tentunya begitu. Kita akan semakin dewasa dan bijak untuk bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi pendewasaan pikiran, pendewasaan pengambilan keputusan itu berawal dari pengalaman yang kita hadapi di lapangan. Kalau tanpa itu tidak mungkin kita bisa untuk belajar dan pada akhirnya kita bisa dewasa untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya suatu ketika yang berdua menjadi pemimpin, ya itu harus banyak belajar dan menerima tantangan. Jadi kadang-kadang tantangan itu pasti muncul, mungkin tidak. Masalah itu pasti akan ada dan banyak masalah itu adalah masalah di luar aturan. Karena kalau sudah aturan itu jelas, betul kan? Tapi kalau aturan yang masalah di luar aturan itu yang tidak jelas. Tapi itu butuh penanganan dan penyelesaian. Ini sebagai bekal. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Kami sudah hari ini banyak sekali mendapat pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan, dan termasuk doa juga ya. Bapak, alhamdulillah insyaallah Pak, kami akan Bapak salah satu role model bagi kami. Terima kasih Pak, luar biasa pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Saya Poppy Helianingsi dari SD Negeri 130 Palembang. Rekan saya Junaidi dari SD Negeri 130 Palembang. Perkenalkan, nama saya Ari Hadiati dari SMA Negeri 13 Palembang. Saya Andi Bambang Irawan dari SMA Negeri 13 Palembang. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini kami akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kota Palembang, yaitu Bapak Amiruddin selaku Kepala Sekolah SD Negeri 130 Palembang. Oke, baiklah Bapak. Di sini kebetulan kami ada tugas ya Pak ya dari demonstrasi kontekstual. Yang ingin kami tanyakan di sini ini Pak, bagaimana selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada suatu masalah yang dalam pengambilan keputusannya itu Bapak mengalami dilema dalam menyelesaikan masalahnya, dilema dalam mengambil keputusannya, dan bolehkah Bapak menceritakannya kepada kami, dan bagaimana apabila ada, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Baik. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 130 ini, memang ada dilema yang kami hadapi, yaitu satu permasalahan yaitu guru honor. Pada saat penerimaan guru honor, memang guru tersebut ada dapodik. Pada saat pendataan guru di SD Negeri 130, untuk memenuhi pendataan itu kami tidak bisa untuk membuat pendataan tersebut. Jadi guru tersebut menjadi dilema di SD Negeri 130 ini. Oke, Bisa untuk mengisi guru yang untuk mengajar di kelas tersebut. Jadi kelas tersebut bisa kami
mengisi tenaga pendidikannya dan kami bisa memenuhi pendataan tersebut. Wah, keputusan yang Bapak ambil itu sudah sangat baik, Pak. Jadi gini, Pak, dari modul yang sudah kami pelajari di Calon Guru Penggerak ini, Pak, kami mempelajari dilema. Itu ada dua, Pak. Ada dilema etika dan dilema rujukan moral. Nah, dari kasus Bapak tadi itu yang sudah Bapak identifikasi, ya, apakah berupa dilema etika ataukah berupa rujukan moral, Pak? Yang kami hadap itu termasuk di dilema etika. Di sisi untuk guru tersebut membutuhkan pekerjaan, namun untuk pendataan kami tidak bisa memasukkan guru tersebut menurut aturan, jadi kami tidak bisa memasukkan guru tersebut. Dilema, ya. Jadi dilema. Jadi guru tersebut kami alih fungsikan untuk supaya guru tersebut masih bisa untuk bekerja, jadi kami alih fungsikan ke perpustakaan. Ya, jadi itu termasuk kasus tenaga tersebut bukannya tenaga pendidik, namun dialih fungsikan menjadi tenaga pegawai di perpustakaan. Luar biasa, Pak, keputusannya ya, Bapak ya. Jadi Bapak tetap mempertahankan guru tersebut, hanya penempatannya ditempatkan di bagian tenaga perpustakaan, ya. Bapak ya. Jadi itu tadi, Pak. Dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, Pak, kira-kira strategi apa lagi, Bapak, yang Bapak terapkan untuk pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus dilema etika seperti ini, Bapak? Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, pertamanya kami musyawarahkan kepada guru-guru senior tadi, kepada wakil atau yang berkepentingan yang di permasalahan itu, terus Biar tidak salah paham. supaya tidak menjadi salah paham. Ya. Yang ketiganya kepada wali murid. Dari luar itu, Pak ya. Wali murid itu kami harus Meredam, Pak. memberi pengertian dan menjelaskan ini penggantian Iya, Pak. guru itu bukan pada saatnya, masih dalam mereka mungkin tanda-tanda yang kenapa langsung diganti. Iya, betul, Pak. Memberikan bukan pada saat pergantian kelas itu kan. Iya, betul, Pak. Lagi masih Jalan, proses pembelajaran Semester, Pak ya, belum naikkan kelas mungkin kan. Ajaran baru misalnya, Pak ya. Ya. Nah, itu Jadi kami harus bisa memberi pengertian kepada Ya, jadi- itu tantangan sebagai tantangan kami. luar biasa, Pak. Itu, Pak. Ada yang telah dilakukan, Pak. Jadi tantangan itu bisa dari luar, bisa Bisa dari dari dalam. dalam. Bapak, bagaimana sih Bapak mengatasi masalah itu, Pak? Apakah menyelesaikannya maksudnya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu, atau Bapak menyelesaikannya memang sudah membuat harus terjadwal dulu, Pak? Jadi Bapak menjadwalkan dulu, baru nanti diselesaikan diselesaikan. Permasalahan itu setelah kami mendapat pendataan itu, setelah kami lihat ADM, ternyata ADM-nya tidak sinkron. Nah, jadi kami mengambil langkah untuk kami musyawarahkan. Setelah kami musyawarahkan, kami memanggil guru tersebut dan memanggil juga guru untuk penggantinya. Kami musyawarahkan sama-sama, kami sepakati dan kami jadwalkan untuk penggantian mengajar atau menjadi wali kelas di kelas tersebut. Kami jadwalkan kapan harinya, jadi bisa
bisa menjadi pergantian. Terjadwal ya Pak ya. Jadwal, ya. Nah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya untuk kasus dilema seperti ini Pak? Untuk ya ada untuk yang membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan dilema tersebut. Salah satu itu guru senior itu sudah dia sudah menguasai apa situasi dan keadaan, dia sudah sangat menguasai. Jadi beliau yang membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memang ya Pak ya, dalam mengambil sebuah keputusan itu kita memang harus melibatkan seseorang. Baiklah Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan semua permasalahan dari awal sampai akhir, sampai Bapak mengambil keputusannya. Nah, dari cerita dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak ambil, yang dapat Bapak petik untuk jadi pembelajaran Bapak ke depannya? Dari permasalahan tersebut memang menjadi pembelajaran bagi kami dan kita semua itu untuk lebih teliti dan lebih selektif lagi untuk terutamanya kita pada saat kita menerima untuk mengisi tenaga pendidikan itu harus kita selektif benar, kita teliti benar ADM-nya sehingga tidak menjadi permasalahan di belakangnya. Iya, ulang lagi ya. Memang harus ada yang dipetik ya Pak ya. Ya. Oke. Bagaimana Bapak? Masih ada? Terima kasih Pak kesediaannya. Terima kasih ya Pak, sudah bersedia meluangkan waktu, sudah bersedia diwawancarai. Semoga ini pengalaman dari Bapak itu menjadi pembelajaran bagi kami ya Pak ya ke depannya. Ya betul Pak. Jadi kami setelah berwawancara dengan Bapak, apa yang pengalaman yang telah Bapak ceritakan tadi itu menjadi inspiratif bagi kami. Insya Allah ke depan setelah kami nanti menjadi pemimpin pembelajaran, mungkin insya Allah salah satu Bapak akan menjadi role model bagi kami. Amin. Terima kasih Bapak. Baiklah, demikian penampilan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kami itu menjadi pengalaman untuk kami ke depannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.